Hari-hari berikutnya, ia semakin rajin mengawasi warung-warung. Ia merasa seperti penguasa moral kampung itu. Jika melihat ada orang makan diam-diam, ia akan menegur dengan nada tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kita selalu diberi keberkahan di bulan suci yang penuh ampunan ini. Di bulan yang seharusnya menjadi ladang pahala dan pengendalian diri, ada sebuah kisah tentang seseorang yang justru terjerumus karena kesombongannya sendiri. Di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang pria bernama Farid. Setiap kali bulan Ramadan tiba, ia selalu tampil paling depan. Peci putihnya bersih, baju koko terbaik dikenakannya, dan tasbih tak pernah lepas dari tangannya. Ia rajin ke masjid, suaranya paling keras ketika mengingatkan orang lain tentang kewajiban puasa. Namun, di balik itu semua, Farid memiliki sifat arogan. Ia merasa dirinya paling benar dan paling taat. Suatu siang yang terik, ketika matahari tepat di atas kepala, Farid melewati sebuah warung makan kecil milik Busari yang tetap buka karena melayani musafir dan warga non-muslim di kampung itu. Melihat warung itu, wajah Farid memerah. Ia merasa puasanya ternodai hanya karena melihat orang lain makan. Dengan langkah cepat dan tatapan tajam, ia mendekati warung tersebut. Hatinya dipenuhi amarah dan perasaan ingin dihormati. Daginya, semua orang harus menutup usaha di siang hari Ramadan. Ia tidak peduli alasan apapun. Dalam pikirannya, ia adalah pembela agama. Namun ia lupa bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan amarah dan kesombongan. Dan dari sinilah kisah azab itu perlahan dimulai. Amarah di siang hari. Farid berdiri di depan warung Busari dengan napas memburu. Beberapa pelanggan yang sedang makan terdiam melihat kedatangannya. Tanpa salam, tanpa senyum, Farid langsung membentak. Ini bulan Ramadan. Kenapa berani buka siang-siang begini? Tidak menghormati orang puasa? Serunya keras. Busari, seorang janda paruh baya, mencoba menjelaskan dengan suara gemetar. Ia berkata bahwa warungnya melayani musafir dan warga yang memang tidak wajib puasa. Ia juga butuh penghasilan untuk menyekolahkan anaknya. Namun, Farid tak mau mendengar. Ia menunjuk-nunjuk wajah Busari, menyuruhnya menutup warung saat itu juga. Beberapa warga mencoba menenangkan, tetapi Farid merasa didukung oleh kebenaran versinya sendiri. Ia bahkan mengancam akan melaporkan Busari ke aparat desa. Setelah puas meluapkan amarahnya, Farid pergi dengan perasaan bangga. Ia merasa telah menegakkan aturan. Di dalam hatinya, ada rasa puas karena orang-orang menatapnya, meski sebenarnya tatapan itu lebih banyak berisi ketidaknyamanan. Siang itu, Busari menutup warungnya sambil menahan tangis. Farid pulang dengan langkah tegap, merasa dirinya pahlawan Ramadan. Ia tidak menyadari bahwa perbuatannya telah melukai hati orang lain. Dan tanpa ia ketahui, setiap kesombongan yang terucap di bulan suci itu mulai dicatat sebagai beban yang kelak harus ia tanggung sendiri. Rasa bangga yang menyesatkan. Malam harinya, Farid duduk di teras rumah bersama beberapa tetangga. Ia menceritakan kejadian siang tadi dengan nada penuh kebanggaan. Ia berharap mendapat pujian karena telah membela orang yang berpuasa. Sebagian tetangga hanya mengangguk pelan. Ada yang berusaha mengingatkan bahwa tidak semua orang wajib puasa. Namun Farid menepis nasihat itu. Ia berkata bahwa toleransi tidak boleh mengalahkan kehormatan Ramadan. Hari-hari berikutnya, ia semakin rajin mengawasi warung-warung. Ia merasa seperti penguasa moral kampung itu. Jika melihat ada orang makan diam-diam, ia akan menegur dengan nada tinggi. Tanpa ia sadari, puasanya mulai terasa berat. Ia mudah marah, mudah tersinggung dan selalu merasa paling benar. Hatinya keras, lisannya tajam. Ibadahnya banyak, tetapi ketenangannya hilang. Suatu malam setelah tarawih, seorang ustadz menyampaikan ceramah tentang bahaya kesombongan. Bahwa orang yang merasa paling suci bisa terjatuh dalam dosa tanpa disadari.
Farid mendengarkan, tetapi merasa ceramah itu tidak untuknya. Ia tidak sadar bahwa benih azab seringkali tumbuh dari hati yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Teguran yang tak diindahkan. Beberapa hari kemudian, Farid kembali melewati warung Busari. Warung itu kini setengah tertutup, hanya melayani orang di dalam dengan tirai terpasang. Namun tetap saja Farid merasa itu salah. Ia kembali memarahi Busari, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Kali ini, ia menggebrak meja dan mengusir pelanggan yang sedang makan. Suasana menjadi ricuh. Seorang pria tua yang kebetulan sedang makan mencoba menasehati Farid dengan lembut. Ia mengatakan bahwa puasa adalah urusan pribadi dengan Tuhan, bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Farid tersinggung. Ia merasa harga dirinya diinjak. Tanpa pikir panjang, ia mendorong meja hingga piring-piring jatuh dan pecah. Orang-orang mulai menjauh darinya. Mereka tak lagi melihatnya sebagai orang saleh, melainkan sebagai sosok yang menakutkan. Siang itu mendung tiba-tiba. Angin bertiup kencang, seolah-olah memberi isyarat bahwa kesabaran telah lama ditinggalkan oleh Farid. Namun ia tetap merasa benar. Ia tidak menyadari bahwa setiap tindakan kasar di bulan penuh ampunan itu justru semakin menjauhkan dirinya dari rahmat. Awal azab. Malam itu Farid tidur dengan gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tengah panas yang luar biasa. Tenggorokannya kering, lebih kering dari puasa yang pernah ia rasakan. Ia melihat orang-orang minum air segar. Tetapi ketika ia mencoba mendekat, air itu berubah menjadi pasir di tangannya. Ia berteriak meminta tolong, tetapi tak ada yang peduli. Keesokan harinya, Farid terbangun dengan tubuh lemas. Tenggorokannya terasa sangat sakit. Ia mencoba minum saat sahur, tetapi air terasa pahit dan membuatnya mual. Hari itu ia tetap memaksakan diri berpuasa. Namun, panas terasa berlipat ganda. Setiap melihat orang lain, ia merasa haus yang menyiksa. Beberapa warga mulai berbisik bahwa mungkin ini teguran. Tetapi Farid masih keras kepala. Ia menganggap sakit itu ujian karena keberaniannya membela agama. Ia tidak sadar bahwa azab kadang datang perlahan, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyadarkan. Kehilangan yang menyakitkan. Hari demi hari kondisi Farid semakin memburuk. Suaranya serak, tubuhnya lemah. Ia tak lagi kuat berdiri lama di masjid. Anehnya, setiap kali ia mencoba memarahi orang, tenggorokannya terasa seperti terbakar. Suatu siang, ia terjatuh pingsan di jalan, tepat di depan warung Busari yang kini kembali buka dengan lebih hati-hati. Orang-orang yang dulu ia bentak justru menolongnya. Busari bahkan menyuruh anaknya mengambilkan air dan kipas untuk menolong Farid. Di tengah kesadarannya yang samar, ia melihat wajah-wajah yang dulu ia sakiti, kini penuh kepedulian. Hatinya mulai bergetar. Kesadaran di ujung sakit. Farid dirawat beberapa hari di rumahnya. Dokter mengatakan ia mengalami dehidrasi parah dan infeksi tenggorokan serius. Di atas tempat tidur, ia merenung. Ia teringat setiap bentakan, setiap hinaan yang ia lontarkan. Ia sadar bahwa ia berpuasa, tetapi lisannya tak pernah ikut berpuasa. Air mata menetes. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil. Ia sadar bahwa ia menuntut dihormati, tetapi tak pernah belajar menghormati orang lain. Ramadan hampir berakhir, dan ia merasa hampir kehilangan makna sejatinya. Taubat yang terlambat. Dengan tubuh masih lemah, Farid berjalan perlahan menuju warung Busari. Orang-orang terkejut, melihatnya datang tanpa amarah. Ia menunduk dan meminta maaf di hadapan semua orang. Suaranya lirih, penuh penyesalan. Ia mengakui kesombongannya dan meminta agar dimaafkan. Busari memaafkannya dengan lapang dada. Warga pun menerima permintaan maafnya. Farid akhirnya mengerti bahwa Ramadan bukan tentang merasa paling suci, tetapi tentang memperbaiki diri. Azab yang ia rasakan bukan sekedar sakit fisik, melainkan tamparan untuk hatinya.
Sejak hari itu, Farid berubah. Ia tetap berpuasa, tetapi kini dengan hati yang lebih lembut. Karena sejatinya, yang paling berat untuk ditahan bukanlah lapar dan haus, melainkan ego dan kesombongan. Aku